Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Halo semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia terus ya. Dan buat kalian para pejuang garis 2, aku doakan semoga teman-teman segera diberikan momongan dan hajat apapun itu segera terkabul. Nah, pada video kali ini aku mau sharing lagi soal promil yang ternyata masih banyak teman-teman yang bingung dan banyak DM aku. Promil apa aja yang aku lakukan, dan di sini aku akan ringkas dari awal sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat, tonton terus sampai habis. Jadi dulu aku promil itu di bulan Januari 2020, aku menikah di Desember 2019. Karena aku pikir banyak orang yang bisa hamil dengan mudah gitu ya, tanpa harus promil. Itu beberapa pengalaman dari teman-teman aku, dan aku juga berharap pada waktu itu aku pun sama kayak gitu. Tapi sayangnya memang aku tuh pas sebelum nikah itu punya omongan bahwa aku nggak pengen hamil dulu, nggak pengen punya anak dulu selama 1 tahun, dan ternyata itu jadi doa. Makanya nih buat teman-teman yang suka ngomong yang aku nggak pengen punya anak dulu selama berapa tahun, menurut aku itu jangan deh, karena omongan kita itu adalah doa, dan kejadian beneran di aku. 1 tahun aku belum punya anak, 1 tahun pernikahan, tapi alhamdulillah sudah hamil. Karena aku pikir hamil itu gampang, jadi aku rasa nggak perlu kan ada yang namanya konsultasi ke dokter ataupun minum vitamin sebelum nikah. Dan ternyata itu salah, karena pada bulan Desember akhir itu aku juga belum hamil juga, dan aku mulai sedikit worry. Padahal pernikahan itu baru berjalan 1 bulan. Kemudian karena aku udah worry, akhirnya seperti teman-teman pejuang garis 2 lainnya, cari info sana-sini tentang promil-promil yang mereka jalani secara mandiri tanpa pergi ke dokter. Karena kalau konsultasi ke dokter itu, setahu aku di usia 1-2 tahun pernikahan, kita baru bisa konsultasi ke dokter. 2 tahun pernikahan itu kan lama banget ya. Sementara omongan orang itu sana-sini udah gak enak banget buat kita. Akhirnya aku cari di YouTube, ketemu yang namanya promil menggunakan Prenagen Emesis atau Essensis, itu aku lupa. Yang Prenagen yang sebelum nikah itu loh, yang program gitu. Nah, aku pakai itu. Oh enggak, awalnya tuh aku pakai Volafit sama FRE. Karena banyak banget YouTuber lain yang berhasil menggunakan Volafit dan juga FRE. Itu aku nyoba selama kurang lebih 1 bulan, dan hasilnya ternyata zonk. 1 bulan aja sih aku nyoba. Karena nggak ada hasil, aku masih head. Waktu itu aku masih kayak, ya udahlah, enjoy aja gitu ya. Masih belum terlalu stres. Di bulan kedua aku pakai Prenagen Emesis. Pakai Prenagen Emesis itu kurang lebih berjalan selama 2 bulan deh kalau nggak salah. Karena susunya tuh nggak enak ya, namanya susu hamil atau yang menuju kehamilan itu nggak enak. Akhirnya aku stop, nggak minum itu lagi. Karena selain nggak enak dan itu menambah berat badanku, akhirnya aku stop. Tapi aku masih, kadang tuh masih minum yang Volafit itu masih, cuma memang gak setiap hari ya. Karena aku pikir kalau obat-obatan kimia gitu gak bagus juga mungkin ya buat ginjal kita. Pikiranku pada saat itu kayak gitu. Udah tuh gak berhasil, akhirnya di bulan berikutnya aku nyobain yang namanya diet. Yang aku bilang di video sebelumnya ya, diet menggunakan produknya JSR. Jadi aku menerapkan pola hidupnya JSR atau Juru Sehat Rasulullah. Itu detok rahim, terus ganti makanan dengan produk Allah. Pokoknya makan makanan yang bergizi, nggak ada junk food sama sekali, nggak ada yang namanya makanan-makanan ayam yang broiler, itu nggak sama sekali. Terus pokoknya makan itu aku kalau bisa benar-benar masak di rumah, dan kebanyakan direbus maupun dikukus. Dalam 1 piring itu aku mewajibkan ada karbo, protein, mineral, dan sayur-sayuran, buah-buahan itu minimal harus ada di dalam keseharianku. Ngemil pun juga aku berusaha untuk ganti dengan tidak yang manis-manis atau ciki-cikian, jajan-jajanan itu aku bener-bener kayak mengurangi, gak stop sama sekali ya, tapi aku mengurangi, mengganti dengan buah ataupun sayur rebus, ataupun sayur buah kukus, sayur kukus. Terus kemudian aku juga minum smoothies sayur maupun smoothies buah. Jadi aku berusaha untuk mendetoks racun-racun yang ada di dalam tubuh aku. Karena kebetulan pada saat aku setelah nikah itu berat badanku nambah drastis, jauh banget ke 60 kg. Yang aku pikir bahwa kalau wanita terlalu gendut itu susah untuk hamil ya. Jadi aku waktu itu memutuskan untuk diet, dan alhamdulillah turun di angka 55 kalau nggak salah deh, 55 kg dalam waktu 2 bulan kalau nggak salah. Itu aku menerapkan yang namanya JSR.
Kalau teman-teman mau tahu lebih lengkapnya, teman-teman bisa cek videoku yang sebelum-sebelumnya membahas tentang JSR, atau bisa juga klik link yang ada di description box. Udah JSR, karena menurut aku sebenarnya JSR itu bagus ya. Kemudian aku melihat postingan salah satu artis ya, Zaskia Adiameka kalau nggak salah, tentang promil menggunakan buah zuriat, kurma muda, saffron, habatus sauda, DLL. Nama Instagramnya itu tinashop123. Nah, pada saat itu aku mikir kayak, aku kan bacain testimoni mereka ya, kok banyak banget gitu yang berhasil. Aku kayak punya keyakinan, kalau aku order ini, aku akan berhasil. Jadi kayak ada keyakinan dalam diri aku gitu. Karena kan harganya lumayan ya, lumayan mahal menurut aku, 199.000 sekian. Pada saat itu aku kayak masih mikir-mikir untuk beli itulah, karena kayak ini beneran gak ya bakal berhasil gitu. Aku sempat juga konsultasikan sama suamiku, gimana nih, apa kita coba yang ini aja. Nah akhirnya ya udahlah, kita order tuh. Ordernya tuh antara pengen order sama order, tapi aku merasa bahwa dengan itu tuh aku akan hamil gitu. Jadi aku order itu 2 minggu setelah aku head, dimana masa subur aku tuh udah lewat. Aku konsumsi di 2 minggu setelah aku head. Kemudian itu di bulan Juli, di bulan Agustus aku masih head nih setelah konsumsi itu. Aku kayak ya udahlah ini masih head lagi gitu kan. Terus ya udah mungkin belum. Tapi pikiranku pada saat itu udah slow banget, udah ikhlas banget, udah ya udahlah terserah aja Allah tuh mau kayak gimana. Nah, di bulan Agustus itu aku masih lanjutin untuk konsumsi, tapi yang tersisa aja. Karena kurma mudanya itu kan cuma 250 gram, otomatis kan cepat habis. Karena menurut aku tuh enak. Jadi aku sama suamiku lanjutin minum buah zuriat, rebusan buah zuriat sampai dia tuh warnanya benar-benar gak ada lagi warna tehnya gitu. Nah, ada tips nih buat teman-teman yang gak kuat sama rebusan buah zuriat yang memang menyengat banget gitu ya. Kalau yang buat pertama kali, setiap minum 1 gelas kecil gitu, aku pasti selalu sediain segelas air putih biasa. Minum itu, pencet hidung, terus minum air putih. Itu menurut aku lumayan efektif ya, kalau kita belum terbiasa. Kalau udah terbiasa, ya udah enak aja. Nah, setelah itu, aku lihat postingan YouTube-nya salah seorang YouTuber, siapa lagi kalau bukan Adelina Herunisa, yang waktu itu dia itu lagi ceritain tentang kehamilannya gitu, karena dia waktu itu keguguran. Nah, dari sana tuh banyak banget ilmu yang didapat gitu ya, nggak cuma tentang promil secara apa yang dikonsumsi, tapi juga promil batin. Nah, dari situ aku mulai ngejalanin, ngamalin apa yang Kak Herunisa Adelina lakukan, kayak yang udah ikhlas aja gitu, nggak usah dipikirin. Bener banget, di bulan Agustus itu aku kan cuma minum buah zuriat aja nih. Niatnya sih mau order lagi, tapi kayak antara niat nggak niat gitu loh. Jadi ya udah nggak order lagi, cuma nerusin buah zuriatnya sampai bener-bener habis. Setelah itu pas aku minum kunyit juga, kunyit, rebusan kunyit di pagi hari, itu aku mual. Tapi aku nggak ada kepikiran sama sekali kan, kalau udah garis 2. Dikerokin, aku kira tuh masuk angin ya, ternyata ya mungkin masuk angin juga karena merah dikerokin. Gak kepikiran sama sekali, dan deket-deket mau head itu barulah aku test pack. Nah, itu aja ceritanya, sebenarnya nggak ada yang aku skip ya teman-teman. Teman-teman tuh boleh langsung aja lihat video-videoku sebelumnya tentang promilku kayak gimana, terus promil batinnya tuh apa aja aku lakuin, aku sharing di situ. Mungkin kalau teman-teman tuh belum mendapatkan garis 2, bukan yang nggak akan dikasih gitu ya, tapi mungkin ikhtiar yang aku jalani itu belum cocok di teman-teman, atau memang belum waktunya. Jadi sabar aja, karena kan nggak ada usaha yang mengkhianati hasil ya, dan Allah itu kan tahu ya hati kita tuh kayak gimana. Jadi menurut aku tetap ikhtiar dan tetap berusaha, karena nggak ada yang nggak mungkin gitu. Karena ada beberapa teman-teman yang udah berhasil menggunakan teknik yang aku lakukan, yaitu mereka udah benar-benar pasrah, udah benar-benar ikhlas. Nah, level ikhlas itulah yang kita itu nggak tahu ya, yang tahu itu kan cuma yang di atas. Kita nggak tahu level ikhlas kita tuh kayak gimana, level pasrah kita tuh kayak gimana. Jadi sebisa mungkin untuk menerapkan yang namanya ya udah terserah Allah aja kapan mau kasih, coba terapin itu selalu dalam diri kalian supaya
kalian nggak jadi stres. Menurut aku kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa klik subscribe-nya, nyalain juga lonceng notifikasinya, like video ini, dan juga share ke teman-teman kalian. Semoga videoku bermanfaat. See you on the next video, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!